Hola, salam Rplay. Pekan ini kita kembali bahas isu-isu terkini di dunia sepak bola seperti ada sanksi skor bagi 8 pemain asal Brasil di Liga Inggris. UEFA ancam boikot Piala Dunia setelah FIFA wacanakan ide Piala Dunia 2 tahun sekali. Serta debut perdana CR7 setelah kembali dengan The Red Devils Team. Inilah Rplay. Wacana Arsene Wenger untuk menjadikan Piala Dunia setiap 2 tahun sekali menjadi kontroversi dan mendapat tantangan dari sejumlah klub sepak bola raksasa di Eropa. Presiden UEFA Alexander Seferin memperingatkan FIFA soal wacana kontroversi ini. Melalui Presiden FIFA Gianni Infantino telah mempertimbangkan wacana untuk mengadakan Piala Dunia pria dan wanita setiap 2 tahun sekali. Hal itu tidak terlepas dari ide Federasi Sepak Bola Asia Selatan yang dilambungkan dalam Kongres Tahunan FIFA pada Mei lalu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemain. Wacana Piala Dunia digelar 2 tahun sekali didukung 166 federasi lain, sedangkan 22 suara menantang. Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal yang saat ini sebagai kepala pengembangan sepak bola global FIFA, kembali menguatkan ide itu setelah diminta FIFA untuk melakukan studi kelayakan atas proposal SAF itu. Rencana ini dapat mempengaruhi liga-liga di dunia serta turnamen-turnamen internasional seperti Piala Eropa, Copa America, dan lain-lain. Terlepas dari kekhawatiran itu, UEFA melalui presidennya Alexander Seferin langsung menentang wacana ini. Seferin menilai wacana Piala Dunia setiap 2 tahun sekali bisa membunuh sepak bola. Seferin pun dengan lantang mengancam FIFA bahwa negara-negara Eropa bisa memboikot Piala Dunia dengan tak ikut berpartisipasi dalam Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Amerika Selatan pun senada menentang wacana kontroversi FIFA ini. Seferin menyatakan bahwa Piala Dunia 2 tahun sekali tidak akan pernah terjadi karena sangat bertentangan dengan prinsip dasar sepak bola. Memainkan turnamen 1 bulan setiap musim panas bagi para pemain itu adalah pembunuhan. Seferin mengatakan bahwa justru esensi sebenarnya dari sepak bola datang dalam periode 4 tahun sekali sama seperti Olimpiade. Tak hanya itu, Seferin juga tak tertarik soal usulan Piala Eropa yang juga diwacanakan akan digelar setiap 2 tahun. Liga Inggris pun bereaksi soal wacana ini dan memilih untuk menjadi oposan FIFA. Arsene Wenger berdalih jika Piala Dunia setiap 2 tahun sekali, maka para pemain akan mempunyai kalender kompetisi yang lebih ringkas lantaran babak kualifikasi tak perlu dijalankan dalam periode yang panjang. Liga-liga dengan tegas dan dengan suara bulat menentang setiap proposal untuk menyelenggarakan Piala Dunia FIFA setiap 2 tahun, sebagaimana sebuah pernyataan dikutip oleh Daily Mail. Saat ini memang dalam tubuh FIFA masih menganut one vote for one country. Keputusan Piala Dunia diadakan 2 tahun sekali mendapat dukungan dari negara-negara non-Eropa dan Amerika Selatan. Sehingga bagi Eropa dan Amerika Selatan yang strata sepak bolanya lebih maju merasa dirugikan. Idealnya FIFA memberikan hak veto bagi negara-negara di mana sepak bola berkembang sebagai raksasa. Crystal Palace berhasil meraih poin penuh saat menjamu Tottenham Hotspur di Selhurst Park, London dalam lanjutan Liga Inggris di penghujung pekan keempat pertandingan. Bermain di markasnya sendiri, The Eagles berhasil menaklukkan perlawanan Tottenham Hotspur yang sebelumnya menjadi pemilik puncak klasemen Liga Inggris dengan skor telak 3-0. Undi gol Crystal Palace mulai tercipta pada babak kedua setelah insiden handball di kotak penalti dan dieksekusi dengan baik oleh Zaha. Gol kedua dan ketiga dicetak oleh Odsonne Edouard yang masuk di menit ke-84 setelah menggantikan Christian Benteke. Edouard menyelesaikan umpan tarik Zaha tepat ke mulut gawang Hotspur. Beberapa menit kemudian, gol ketiga untuk Crystal Palace kemudian menyudahi kemenangan Hotspur menjadi 3-0. Hotspur atau The Lily White harus bermain dengan 10 pemain pada babak kedua setelah Zaved Tanganga mendapat kartu merah. Debut perdananya setelah kembali ke MU, Cristiano Ronaldo benar-benar memuaskan pendukung setan merah di Old Trafford. CR7 menyumbangkan 2 dari 4 gol untuk The Red Devils ketika menjamu Newcastle United pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford Sabtu sore. 2 gol CR7 membuat Stadion Old Trafford bergemuruh dan penuh dengan ledakan kegembiraan. Sementara 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh kompatriot Ronaldo, Bruno Fernandes, dan Jesse Lingard. Ronaldo yang dipasang sebagai starter dengan formasi 4-2-3-1 ini berhasil memuaskan ekspektasi penonton pertandingan yang paling ditunggu pada pekan ini.
Gol pertama dicetak Ronaldo saat injury time babak pertama setelah tembakan Mason Greenwood gagal dikuasai oleh penjaga gawang Newcastle, Freddie Woodman, kemudian diselesaikan dengan baik oleh CR7. Setelah turun minum, gawang MU sempat bobol oleh tim The Magpies melalui tendangan Javier Manquillo. Newcastle tidak lama menikmati posisi imbang. Pada menit ke-62, Ronaldo kembali mencetak gol kedua untuk MU setelah mendapat umpan dari Luke Shaw. Menit ke-80, Manchester United kembali memperbesar keunggulan melalui gol indah Bruno Fernandes. Saat injury time, babak kedua satu gol tambahan kembali tercipta melalui Jesse Lingard yang masuk sebagai pemain pengganti. Skor 4-1 untuk The Red Devil hingga pertandingan berakhir. He does what he does. Cristiano, he lifts everyone. He gets everyone's so focused when he's in and around the place. He puts demands on himself, which then will put demands on his teammates, and he puts demands on us, and that's why he's done so much in his career. He's been so disciplined, and we knew he's evolved, he's developed as a player. He's a different type of player now compared to what he was when he left, but he's still a ruthless and clinical goal scorer, and he smells the big moments. He does sense when there's goal in there. Arsenal berhasil pecahkan telur setelah menang tipis atas Norwich City 1-0 di Emirates Stadium Sabtu petang. Atas hasil ini, Arsenal berhasil keluar sebagai pemenang derby degradasi nomor 20 dalam klasemen Liga Inggris musim ini. Anak asuh Mikel Arteta setidaknya tidak kehilangan muka di depan pendukung The Gunners di Emirates Stadium. Berhasil memukul Norwich City melalui tendangan Pierre-Emerick Aubameyang di menit ke-66. Hingga akhir pertandingan, The Gunners harus puas menang tipis atas The Canaries. Hasil ini membawa Arsenal bisa memperbaiki posisi menuju urutan ke-16 dalam klasemen, sementara Norwich City harus mengambil posisi The Gunners sebelumnya sebagai penjaga nomor bontot klasemen. Ini merupakan kemenangan perdana bagi Arsenal dan setidaknya ada harapan bagi Mikel Arteta, pengasuh The Gunners yang tengah diancam mundur. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, The Gunners masing-masing dihajar Brentford 0-2, Chelsea 0-2, dan kekalahan memalukan menghadapi Manchester City 0-5. Chelsea unggul 3-0 atas Aston Villa di Stadion Stamford Bridge Sabtu malam waktu Indonesia. Romelu Lukaku berhasil menyumbangkan 2 gol untuk The Blues masing-masing pada menit ke-15 dan injury times babak kedua, sementara sumbangan gol dari Matteo Kovacic pada menit ke-49. Mendapati hasil itu, Thomas Tuchel memuji anak asuhnya yang mampu memberikan pertahanan yang baik pada laga ini. Aston Villa sempat beberapa kali melakukan beberapa percobaan yang sangat mengancam gawang Chelsea, meski begitu Chelsea akhirnya dapat memenangkan laga. Liverpool kalahkan Leeds United 3-0 di Ellen Road Minggu malam. Gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah, Fabinho, dan Sadio Mane. Sayangnya di laga ini, The Reds kehilangan Harvey Elliott yang mengalami patah kaki. Pertandingan sempat terhenti beberapa saat pada menit ke-57. Elliott terjatuh usai mendapat tackling keras dari Struijk, sehingga mengakibatkan patah kaki dan harus ditandu keluar lapangan. 2 menit kemudian wasit menjatuhkan kartu merah untuk Struijk. Henderson akhirnya masuk mengisi posisi Elliott. Hingga akhir pertandingan, Liverpool unggul 3-0 atas Leeds United. Berikut susunan klasemen Liga Inggris untuk pekan ini. Player, demam drama Ronaldo sepertinya belum berakhir karena sang bintang belum juga berhenti mengukir prestasi yang terbaru. CR7 yang telah kembali bergabung di Old Trafford Manchester United itu resmi masuk ke Guinness World Record atau buku rekor dunia atas pencapaian gol internasionalnya. Cristiano Ronaldo memecahkan rekor gol internasional lewat 2 gol yang dicetaknya ke gawang Irlandia pekan lalu. CR7 mencetak gol ke-110 dan 111 untuk timnas Portugal dalam laga tersebut. Dia berhasil melewati rekor milik legenda timnas Iran yakni Ali Day sebanyak 109 gol untuk kategori gol dalam pertandingan internasional. Sebuah pencapaian yang fantastis.
Ronaldo dalam akun Instagramnya mengunggah foto diri dengan plakat dari Guinness World Record pada awal bulan ini. Terima kasih Guinness World Record, selalu menyenangkan diakui sebagai pemecah rekor dunia, tulis Ronaldo dalam keterangan fotonya. Mari tetap berusaha mengukir angkanya menjadi lebih tinggi lagi, kata Ronaldo. Ronaldo sudah menyamai rekor Ali Day di Euro 2020 ketika itu CR7 mampu mencetak 5 gol dan menjadi top scorer turnamen. Kini Ronaldo memegang rekor tersebut dan tampaknya masih akan terus menambah catatan golnya bersama Portugal sehingga sulit dikejar oleh pemain-pemain lain. Berikut deretan fakta menarik terkait rekor gol yang dimiliki Cristiano Ronaldo. Jika kita kulik, ternyata banyak fakta menarik lain dalam soal mencetak gol bagi Ronaldo. Ronaldo telah melampaui Pele, pemain legendaris Brasil yang menyumbangkan 765 gol dari total kompetisi selama karir sepak bolanya. Sementara Ronaldo mampu memberi 785 gol dalam seluruh kompetisi sepak bola. Jika dirinci, maka gol paling banyak yang disumbangkan Ronaldo adalah selama bergabung dengan Los Blancos Real Madrid, yaitu sebanyak 450 gol. Itu pun memecahkan rekor Raul Gonzalez yang sanggup 323 kali menggetarkan gawang lawan ketika bersama Real Madrid. Raul Gonzalez 2 kali di lambung Ronaldo dalam pencapaian top skor. Selain di Madrid, juga sumbangan gol terbanyak untuk Piala Champion. Raul hanya mampu sumbang 71 gol, namun Ronaldo beri hampir 2 kali lipat atau sebanyak 134 gol selama Liga Champion. Sementara untuk Piala Eropa, Ronaldo pun masih mengungguli pemegang rekor top skor sebelumnya, yaitu Michel Platini yang mampu menyumbangkan 9 gol, sementara Ronaldo 14 gol. Dari rekor top skor terakhir Ronaldo untuk pertandingan Piala Dunia antar klub, Ronaldo mampu sumbang 7 gol dibanding Delgado asal Argentina yang mampu menyumbangkan hanya 5 gol. Ternyata box Erleya. Sejumlah pemain Brazil diancam tidak akan bisa bermain di lanjutan Liga Inggris pekan ini setelah insiden yang terjadi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2020 zona CONMEBOL atau zona Amerika Selatan. Pemain yang dilarang bermain adalah para pemain di klub-klub Liga Inggris yang tidak dibebaskan untuk membela Brazil di kualifikasi Piala Dunia oleh klubnya. Larangan itu adalah buntut dari permasalahan pada pertandingan antara Brazil melawan Argentina serta status zona merah di Brazil. Total ada 8 pemain Brazil yang mendapat larangan bermain pada akhir pekan ini untuk pertandingan mulai 10 hingga 14 September. 8 pemain asal Brasil ini masing-masing adalah Thiago Silva dari Chelsea, Ederson dari Manchester City, Papinha dari Leeds United, Firmino, Fabinho, dan Alisson dari Liverpool, Gabriel Jesus dari Manchester City, dan Fred dari Manchester United. Kabarnya mereka tidak bisa ikut bermain bersama klubnya di ajang Liga Champion pekan ini. FIFA gagal melobi pemerintah Inggris untuk memberi kelonggaran terhadap pemain yang membela negaranya selama jeda internasional. Itu artinya pemain akan dilarang bermain dan absen lebih lama dari waktu yang telah ditentukan oleh FIFA karena wajib memenuhi ketentuan karantina. Berikut tanggapan sejumlah pelatih Liga Inggris. So we expect answers from FIFA, from UEFA, that can tell us what we should do. They travel there to don't allow to play because they have to fit the quarantine there. And if they do it, so they cannot play in Brazil, and after they come back, they cannot play here during 10 days. And if they don't fly to play that game, after that they are suspended 5 days because they were here. So what that surprised the most is gives no sense. Maybe it could be a solution that we move the games from the red listed countries to green listed countries like we did with the UEFA Champions League. I mean, we played in Romania, we played in Sevilla. So this was a solution where games could be played. So maybe we can find a solution like this. My personal opinion is nobody should be banned because there was no solution for us to get around that. As long as all the countries use their own rules,
for something like that. We will not get out of that. All players, they just want to play football. They want to play for their countries, and they want to come back to here and play for their clubs and for their supporters. So I think it sits beyond the players. It shouldn't be with players. This is for the governments and the hierarchies to make the decisions and the authorities. So I think it's for the authorities to find the solutions for when players can travel and when they can't. Baiklah R-Player, demikianlah ulasan bola pekan ini. Kita akan kembali pekan depan. Sehat selalu, salam R-Play. Ciao.